Here we go, Ciro Immobile gabung Bologna. Atletico Madrid resmi rekrut Alex Baena. Como resmikan Jesus Rodriguez. Joao Pedro resmi gabung Chelsea. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Ivan Rakitic mengakhiri karir gemilangnya sebagai pesepak bola profesional pada usia 37 tahun setelah menjalani musim terakhirnya bersama Hajduk Split. Rakitic yang pernah bersinar di klub-klub ternama seperti Barcelona dan Sevilla ini kini mengambil langkah baru dengan beralih menjadi staf teknis di klub lamanya tersebut. Kini dengan bekal pengalamannya, Rakitic akan berkontribusi lebih besar dari sisi teknis sebagai asisten direktur olahraga Hajduk yang diharapkan dapat membawa klub menuju kesuksesan berikutnya. Sergio Ramos menyiratkan bahwa partisipasinya di Piala Dunia antar klub 2025 kemungkinan menjadi penampilan terakhirnya di turnamen tersebut setelah Monterrey tersingkir dari babak 16 besar oleh Borussia Dortmund. Ramos mengungkapkan perasaan campur aduk, merasa sedih namun puas dengan kontribusinya sepanjang kompetisi. Dalam pernyataan yang dilaporkan oleh Tribuna, Ramos menyatakan, "Secara pribadi, ini berat tapi saya puas dengan apa yang bisa saya berikan kepada tim. Bahkan lebih sedih karena ini mungkin penampilan terakhir saya di Piala Dunia, tapi begitulah." Luis Suarez dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk pensiun setelah kontraknya habis pada Desember 2025. Seiring dengan masalah lutut yang terus mengganggu dan usia yang sudah memasuki 38 tahun, Suarez tampaknya siap mengakhiri karir profesionalnya. Alton Sport menyebutkan bahwa Suarez telah memilih untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Inter Miami yang membuat masa depannya menjadi tanda tanya besar. Selama berkarir di MLS, Suarez berhasil mencetak 34 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah klub setelah Lionel Messi. Lionel Messi secara resmi menjadi agen bebas secara teknis, memungkinkan dirinya untuk berunding dan menandatangani prakontrak dengan klub lain meski masih terikat kontrak dengan Inter Miami hingga Desember 2025. Aturan FIFA memperbolehkan pemain dalam 6 bulan terakhir kontraknya untuk menjalani kesepakatan dengan klub lain, dan Messi kini memanfaatkan klausul ini. Rumor terkait masa depan Messi pun mengemuka, termasuk kabar datang dari klub Arab Saudi Al Hilal yang dikabarkan tengah menyiapkan tawaran resmi untuk mendatangkan bintang asal Argentina tersebut. Besiktas resmi mengumumkan kedatangan striker asal Inggris Tammy Abraham dengan status pinjaman dari AS Roma hingga tahun 2026. Kesepakatan ini termasuk biaya peminjaman sebesar 2 juta euro untuk musim 2025-2026 dengan kewajiban transfer permanen pada musim panas berikutnya senilai 13 juta euro ditambah bonus 2 juta euro. Abraham juga menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Besiktas yang bernilai sekitar 6 juta euro per tahun. Transfer ini menandai langkah besar klub tersebut dalam memperkuat skuad mereka menjelang musim yang akan datang. Facundo Medina secara resmi diumumkan sebagai pemain baru Olympique de Marseille. Medina pindah dari RC Lens dengan kontrak berdurasi 5 tahun yang menyertakan opsi peminjaman dan pembelian. Transfer ini melibatkan nilai sekitar 20-22 juta euro termasuk bonus, menjadikan ini transfer ketiga Olympique de Marseille musim ini setelah kedatangan Angel Gomez dan CJ Ganrilli. Medina telah dikenal sebagai pemain kunci di Lens sejak 2020 dengan 131 penampilan dan 5 gol serta memiliki pengalaman internasional dengan tim nasional Argentina. Jarell Quansah kini resmi menjadi pemain baru Bayer Leverkusen setelah menyelesaikan transfer dari Liverpool dengan nilai sebesar 35 juta pound sterling, di mana 30 juta pound sterling dibayarkan secara langsung. Transfer ini juga mencakup klausul buyback yang memungkinkan Liverpool untuk memboyong kembali Quansah setelah 2 musim bermain di Jerman dengan harga sekitar 51,5 juta pound sterling pada tahun 2027. Menurut pernyataan resmi dari Bayer Leverkusen dan Liverpool, bek muda ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun yang akan memperkuat lini belakang Leverkusen dalam waktu dekat. Atalanta telah secara resmi mengumumkan perekrutan Kamaldeen Sulemana dari Southampton dengan nilai transfer sekitar 17 juta euro plus potensi add-on sebesar 4 juta euro serta klausul 15% dari penjualan masa depan untuk Southampton, seperti dilaporkan oleh jurnalis sepak bola ternama Gianluca Di Marzio. Sulemana menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun yang memungkinkan ia bertahan di klub hingga 2030. Sulemana akan bergabung kembali dengan pelatih Ivan Juric yang sebelumnya pernah melatih selama periode singkat di Southampton.
Cremonese secara resmi mengumumkan penunjukan Davide Nicola sebagai pelatih kepala mereka yang baru. Nicola telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027 dengan harapan membawa pengalaman dan keahliannya dalam memandu klub menghadapi persaingan di kasta tertinggi sepak bola Italia. Penunjukan ini mendapat sambutan hangat dari manajemen Cremonese yang menilai Nicola sebagai sosok yang tepat karena kemampuan taktis serta keahlian motivasinya yang telah terbukti di sejumlah klub Serie A sebelumnya seperti Cagliari, Genoa, dan Torino. Penyerang veteran Ciro Immobile dikabarkan telah mencapai kesepakatan bergabung dengan klub Serie A Bologna setelah mengakhiri kontrak dengan klub Turki Besiktas. Menurut laporan Corriere dello Sport, Immobile akan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Kesepakatan akhir menyebutkan Besiktas memberikan pesangon sekitar 2,5 juta euro untuk meluruskan kepindahan ini. Transfer ini membuat Immobile kembali ke Serie A setelah 1 musim bermain di Turki untuk mencetak 19 gol dan 4 assist dalam 41 penampilan bersama Besiktas. Penyerang asal Kanada, Jonathan David dipastikan akan bergabung dengan klub raksasa Italia Juventus. Kabar ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano yang menyebutkan bahwa David akan tiba di Turin untuk menyelesaikan tes medis pada Jumat ini sebelum menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Juventus hingga tahun 2030. Kesepakatan ini terjadi setelah kontrak David dengan klub Prancis Lille berakhir, sehingga transfer ini merupakan transfer bebas biaya transfer dengan nilai gaji sekitar 6 juta euro per musim plus bonus yang bisa mencapai 2 juta euro. Juventus dikabarkan kembali membuka pembicaraan dengan Manchester United dan perwakilan Jadon Sancho setelah sukses menyelesaikan transfer Jonathan David, menurut laporan jurnalis terpercaya Fabrizio Romano. Klub asal Italia ini menunjukkan minat kuat untuk mendatangkan sang winger Inggris yang sebelumnya dipinjamkan ke Chelsea selama musim lalu. Kontak terbaru ini dilakukan pekan ini dengan tujuan membahas kemungkinan kesepakatan transfer yang dianggap potensial bagi kedua belah pihak. Juventus tetap menjadi salah satu klub paling aktif yang mengejar Sancho. Inter Milan telah mengamankan tanda tangan striker muda asal Prancis Antoine Bony dari Parma dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, transfer ini terjadi atas permintaan pelatih baru Inter, Christian Cifu, yang sebelumnya membimbing Bony saat di Parma. Setelah tawaran awal Inter yang sempat kurang memenuhi ekspektasi Parma, kedua klub akhirnya mencapai kesepakatan dengan nilai transfer sebesar 23 juta euro ditambah bonus tertentu. Bony, yang berusia 21 tahun, akan menerima kontrak senilai 2 juta euro per musim. Klub Serie A Como resmi mengumumkan perekrutan pemain muda berbakat berusia 19 tahun, Jesus Rodriguez dari klub La Liga Real Betis. Seperti yang dilaporkan oleh Sky Sport Italia, kontrak permanen pemain ini dibuka dengan nilai yang diperkirakan mencapai 27 juta euro, terdiri dari biaya pokok sebesar 22 juta euro dan ditambah bonus sebesar 5 juta euro. Kepastian ini menguatkan ambisi Como untuk mengukir prestasi lebih tinggi di Liga, dengan Rodriguez menandatangani kontrak selama 3 tahun yang akan membuatnya hingga musim panas 2030. Atletico Madrid resmi mengumumkan bahwa mereka berhasil mendatangkan bintang Villarreal Alex Baena. Pemain timnas Spanyol mendapatkan kontrak sampai 2030. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Atletico Madrid mengeluarkan biaya 45 juta euro plus bonus 5 juta euro untuk mendatangkan Baena. Sebelum bergabung dengan Atletico, Baena telah menghabiskan seluruh karir profesionalnya di Villarreal dan mencetak total 26 gol dalam berbagai kompetisi. Dalam musim terakhirnya, ia mencatatkan 7 gol dan 9 assist dari 32 pertandingan Liga. Barcelona berhasil memecahkan rekor penjualan jersey dalam satu hari dengan peluncuran jersey kandang musim 2025-2026 yang baru. Menurut laporan FC Barca One, hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat pada hari peluncuran, Barcelona telah melampaui catatan penjualan jersey sebelumnya yang sebelumnya tidak pernah terpecahkan. Desain jersey terbaru yang menampilkan warna tradisional blaugrana dengan efek gradasi modern dari Nike ini mendapat respon sangat positif dari para pendukung klub, sehingga mereka rela antri sejak dini hari untuk mendapatkan jersey terbaru ini secara online maupun di toko resmi klub. Barcelona belakangan ini dikabarkan menunjukkan minat serius terhadap bek kanan Inter Milan, Denzel Dumfries. Informasi ini berasal dari laporan Fabrizio Romano yang menyebutkan bahwa meskipun sampai saat ini belum ada proposal resmi yang diajukan, ketertarikan klub Katalan terhadap pemain berusia 29 tahun tersebut cukup kuat. Dumfries sendiri memiliki klausul rilis senilai 25 juta euro yang berlaku hingga pertengahan Juli, membuka kemungkinan transfer yang relatif lancar apabila kedua klub mencapai kesepakatan resmi.
Florian Grisolfi telah resmi ditunjuk sebagai direktur sepak bola baru klub Sunderland yang baru saja promosi ke Liga Premier Inggris. Pengumuman resmi ini disampaikan oleh Sunderland bahwa Grisolfi akan menjalankan tugasnya pada 3 Juli 2025. Sebelumnya Grisolfi hanya menjalani 1 musim bersama Roma sebelum digantikan oleh Fredrik Massara pada akhir musim 2024-2025. Penunjukan ini dinilai sebagai langkah strategis Sunderland untuk memperkuat struktur klub menjelang kompetisi yang lebih matang di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Burnley secara resmi mengumumkan perekrutan Laum Chouma dari Lazio. Pemain sayap asal Prancis yang juga memperkuat tim nasional U21 ini dikabarkan bergabung dengan nilai transfer sekitar 12 juta pound sterling. Dalam kontrak berdurasi 4 tahun, Chouma menyatakan kebanggaannya bisa bergabung dengan klub tersebut. Menurut laporan situs resmi klub, sang pemain juga mengaku telah berdiskusi dengan manajer klub saat ajang Euro musim panas ini. Musim lalu, Laum Chouma tampil dalam 37 pertandingan untuk Lazio, mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Everton dikabarkan hampir menyelesaikan transfer striker muda Villarreal, Tierno Barry, dengan nilai awal kesepakatan mencapai 35 juta plus tambahan bonus. Kabar tersebut dilaporkan oleh Fabrizio Romano yang menyebut bahwa Barry akan menjadi amunisi penting di lini depan Everton untuk musim mendatang. Everton bergerak cepat hingga mencapai kata sepakat. Menurut laporan dari The Hard Tackle, Everton siap membayar hingga kisaran 32 juta pound sterling ditambah bonus guna mempercepat proses transfer. Bek muda Everton, Jarrad Brandwhite, telah resmi menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun dengan klub tersebut. Meski sering dikaitkan dengan klub-klub besar seperti Chelsea dan Manchester United, pemain berusia 23 tahun ini memilih untuk tetap berkomitmen bersama Everton. Dalam pernyataannya yang dirilis oleh klub, Brandwhite mengungkapkan rasa senangnya yang mengakui bahwa kepercayaan besar yang diberikan klub serta dukungan dari rekan setim dan supporter menjadi alasan utama keputusan tersebut. Brighton and Hove Albion semakin memperkuat lini pertahanan mereka dengan mengonfirmasi perekrutan Oliver Boskagli, bek asal Prancis yang menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Boskagli berusia 27 tahun ini bergabung dengan Brighton setelah kontraknya bersama klub Eredivisie PSV berakhir. Oliver Boskagli telah tampil dalam 203 pertandingan untuk klub Belanda tersebut. Selama waktu di PSV, ia mencetak 10 gol dan memberikan 13 assist, menunjukkan kontribusi signifikan dan posisinya sebagai bek. Liverpool resmi mengumumkan perubahan jajaran pelatih menjelang musim 2025-2026. Klub asal Anfield ini menunjuk Giovanni Van Bronckhorst sebagai asisten pelatih pertama menggantikan John Heitinga. Sebelumnya, Van Bronckhorst yang dikenal sebagai mantan pemain internasional Belanda telah mengukir prestasi sebagai manajer di Feyenoord, Rangers, dan Besiktas dengan meraih 4 gelar juara. Pengumuman resmi ini memberikan harapan baru bagi Liverpool untuk memperkuat lini kepelatihan mereka di bawah arahan Arne Slot. Arsenal telah menyelesaikan semua proses administrasi yang diperlukan untuk mendatangkan Christian Nørgaard dari Brentford. Seperti dilaporkan oleh jurnalis Fabrizio Romano, pemain tengah asal Denmark berusia 31 tahun ini kini siap untuk menjadi bagian dari skuad Mikel Arteta pada musim baru mendatang. Kabar ini sudah sesuai dengan ekspektasi publik yang menantikan kedatangan Nørgaard sebagai salah satu penguat lini tengah The Gunners. Kedatangan Christian Nørgaard merupakan bagian dari 2 perekrutan baru di posisi gelandang bertahan bersama Martin Zubimendi. Chelsea secara resmi mengumumkan penandatanganan striker asal Brazil, João Pedro, dengan kontrak berdurasi 7 tahun. Transfer ini melibatkan biaya tetap sebesar 55 juta pound sterling ditambah 5 juta pound sterling sebagai tambahan. João Pedro yang berusia 23 tahun didatangkan dari Brighton and Hove Albion dan akan mengenakan nomor punggung 20 di tim Chelsea. Pengumuman resmi ini datang saat Chelsea sedang mempersiapkan diri menghadapi pertandingan krusial di perempat final Piala Dunia antara klub melawan Palmeiras dan Philadelphia. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.